Dan saya akan belajar lebih dalam terkait JKN, BPJS Kesehatan, dan saya sudah berbagi pengalaman juga di rumah sakit juga Bapak, saya sudah ke rumah sakit, ternyata banyak sekali, masyarakat umum yang belum mengetahui tentang aplikasi mobile JKN Bapak. Jadi saya sudah turun, sudah melihat masyarakat umum masih mengantri lama, kemudian saya ikut mensosialisasikan tentang fitur antrian online di aplikasi mobile JKN Bapak. Dan saya turun di sekolah-sekolah seperti sekolah saya dan SMP Negeri 1 Palu. Melalui program JKN, BPJS Kesehatan telah menjadi pelindung bagi jutaan rakyat Indonesia. Dari kota besar hingga pelosok desa, semua kini bisa berobat tanpa takut biaya. Saya belajar bahwa JKN bukan hanya sistem, tapi wujud gotong royong yang menghidupkan harapan. Namun, perjuangan kesehatan tidak berhenti di sana. Karena sehat bukan hanya tentang berobat, tapi juga tentang mencegah dan membangun generasi yang kuat sejak dini. Itulah mengapa kami, para duta muda, turut mendukung gerakan makanan bergizi gratis. Adalah sebuah langkah nyata untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan penuh energi. Di tengah hiruk-pikuk kota, masih banyak yuda kecil yang tersembunyi. Mereka butuh lebih dari sekedar harapan. Kami mendukung program pemerintah yaitu makanan bergizi gratis, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi anak, mengatasi malnutrisi dan stunting, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan angka pemanfaatan layanan kesehatan dapat menurun. Duta Muda BPJS Kesehatan hadir bukan hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi menyentuh kehidupan masyarakat melalui aksi, edukasi, dan kepedulian. Saya Miranti Artika Prameswari, duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu. Kami masih muda, tapi kami percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang peduli. Kami akan terus melangkah, menginspirasi dan mengajak semua orang untuk bergerak, karena kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Saya Nolvi hadir di ruang JKN, ruang diskusi seputar JKN, ruang edukasi dan informasi tentang JKN, serta ruang berbagi cerita dan kisah inspirasi dari peserta JKN. Hadir bersama dengan saya di ruang JKN, Miranti Artika Prameswari. Iya, Bapak. Juara 1 Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan tahun 2025. Dan saat ini Miranti tercatat sebagai pelajar SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu kelas 11. Ya, benar ya? Benar, Bapak. Ya, apa kabar Miranti? Baik, Bapak. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di ruang JKN. Sobat ruang JKN, Miranti hadir bersama dan kami di ruang JKN untuk sharing dan berbagi cerita tentang keikutsertaannya dalam seleksi Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025 sampai menjadi 12 finalis terpilih di tingkat nasional dari 1.400 peserta pelajar SMA atau Madrasah Aliyah atau SMK atau sederajat di seluruh Indonesia. Iya, Miranti, bisakah Miranti berbagi cerita dengan sobat di ruang JKN apa sebenarnya motivasi dan pengalaman Miranti mengikuti ajang pemilihan Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025, mulai dari seleksi di kantor cabang, kedeputian wilayah, bahkan sampai ke tingkat nasional? Jadi saya melihat informasi tersebut di sekolah, diberitahu oleh guru pembina saya. Jadi saya disuruh mengikuti seleksi, ada beberapa siswa, salah satunya saya. Tetapi saya disuruh ikut dan mengikuti video konten yang akan di-upload di Instagram. Jadi saya ikut seleksi dari kantor cabang, kemudian terpilih menjadi juara 1, kemudian seleksi di kedeputian wilayah 10, dan Bapak saya ikut visi misi dan menjalankan program. Dan saya ternyata juara 1 Bapak, terpilih. Kemudian saya di tingkat nasional lagi, saya terpilih menjadi 12 finalis tersebut Bapak.
pengalaman apa yang Miranti dapatkan ketika mengikuti seleksi mulai dari tingkat kantor cabang, kedeputian wilayah sampai ke tingkat nasional? Bisa Miranti ceritakan, berbagi cerita kepada kami di ruang JKN? Jadi untuk pengalaman yang saya sudah dapatkan Bapak, untuk pengalaman terkait BPJS Kesehatan, jadi saya sebagai siswa yang baru tahu Bapak tentang BPJS ini, dan saya akan belajar lebih dalam terkait JKN, BPJS Kesehatan, dan saya sudah berbagi pengalaman juga di rumah sakit juga Bapak, saya sudah ke rumah sakit, ternyata banyak sekali masyarakat umum yang belum mengetahui tentang aplikasi mobile JKN Bapak. Jadi saya sudah turun, sudah melihat masyarakat umum masih mengantri lama, kemudian saya ikut mensosialisasikan tentang fitur antrian online di aplikasi mobile JKN Bapak. Dan saya turun di sekolah-sekolah seperti sekolah saya dan SMP Negeri 1 Palu, ternyata banyak siswa juga sudah mengetahui, tetapi orang tua mereka belum mengetahui aplikasi tersebut Bapak. Nah, saat ini Miranti adalah penyandang gelar Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10 tahun 2025. Artinya Miranti ini adalah representasi pemuda yang paham dan mengerti tentang JKN serta menjadi contoh bagi pemuda secara khusus di 44 kabupaten kota di wilayah kerja Kedeputian Wilayah 10. Nah, program-program apa saja yang akan Miranti buat sehubungan dengan gelar yang disandang saat ini? Sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10 Bapak, saya akan membutuhkan informasi lebih lanjut di kantor cabang Palu Bapak. Sepertinya kita ketahui bahwa untuk menerima informasi yang akurat harus di kantor cabang Palu dulu Bapak. Jadi saya akan mengetahui informasi lebih lanjut tentang BPJS Kesehatan dan JKN sehingga saya bisa mengampanyekan di sekolah-sekolah melalui konten edukatif seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan kanal-kanal lainnya, dan berkolaborasi dengan teman-teman sekantor cabang untuk membuat edukasi video tersebut Bapak. Nah, menurut Miranti, bagaimana peran Duta Muda BPJS Kesehatan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi pemuda dalam mengkampanye pentingnya program JKN? Baik Bapak, peran saya sebagai Duta Muda untuk bisa berpartisipasi pemuda untuk ikut mendukung program JKN tersebut, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman Duta sekota Palu untuk menyebarkan informasi yang benar tentang program JKN dan BPJS Kesehatan, sehingga mereka bisa menyebarkan informasi tersebut melalui di sekolah mereka, sehingga teman-teman mereka bisa mengetahui apa itu program JKN dan BPJS Kesehatan dan bisa menjadi representasi aktif untuk Duta Muda BPJS Kesehatan, Bapak. Nah, Miranti, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Miranti mulai dari proses seleksi sampai terpilih menjadi finalis di tingkat nasional? Oke, untuk tantangan terbesar yang saya hadapi, Bapak, dari kantor cabang ke Kedeputian Wilayah sampai di nasional, itu tantangan terbesar saya sebagai siswa sebelumnya, Bapak, yang belum mengetahui tentang BPJS Kesehatan dan program JKN, pastinya saya akan terus lebih belajar lebih dalam lagi tentang terkait JKN dan BPJS Kesehatan. Jadi saya melawan seluruh 1.400 siswa sehingga terpilih menjadi 12 finalis. Jadi itu adalah tantangan terbesar saya Bapak untuk lebih belajar lebih dalam lagi, dan saya akan terbagi waktu kan Bapak dari sekolah dan belajar tentang BPJS Kesehatan. Saya ikut terus mengatur waktu saya dari luar dan dalam gitu sih Bapak. Nah, Miranti, kita tahu bersama kalau generasi saat ini itu sangat identik sekali dengan namanya media sosial. Nah, bagaimana Miranti sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan itu bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan menginspirasi pemuda lainnya tentang pentingnya program JKN? Baik Bapak, sebagai kita ketahui bahwa generasi muda saat ini mempunyai media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Jadi peran saya yaitu bisa mengupdate terus informasi terkait program JKN sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Kemudian yang kedua, membuat sebanyak mungkin konten edukatif positif di kanal Instagram, YouTube, dan lain-lain sehingga masyarakat bisa terus termotivasi lah untuk menjadi peserta JKN, dan teman-teman saya bisa mencontohi saya dan bisa terinspirasi dari konten yang saya buat Bapak. Nah, Miranti, bagaimana Miranti ini berperan menjadi jembatan komunikasi antara pemuda dan pembuat kebijakan di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional
terkait program JKN? Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri ada program Berani Sehat. Itu tergabung dengan BPJS Kesehatan dan JKN. Jadi saya sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kabupaten Wilayah 10 menjadi perpanjangan tangan bagi program tersebut untuk ke masyarakat tentunya. Jadi saya akan memberikan informasi yang benar terkait Berani Sehat ini sehingga masyarakat bisa mengetahui ada program Berani Sehat untuk menyalurkan masyarakat untuk yang tidak mampu sehingga mereka bisa mengetahui program Berani Sehat ini. Kemudian yang kedua, saya akan ketika masyarakat ada aspirasi atau masukan-masukan, saya akan memberitahu kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi terkait aspirasi mereka atau aspirasi dari masyarakat atau pemuda-pemuda atau teman-teman saya, Bapak. Seperti itu. Nah, sekarang tadi Miranti sempat menjelaskan tentang menjadi jembatan komunikasi antara Miranti sebagai representasinya pemuda di Kedeputian Wilayah 10 secara khusus di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah bahkan sampai kepada pemerintah pusat. Nah, kalau untuk sektor swasta, bagaimana peran Miranti itu bekerja sama dengan mereka untuk mendukung pelaksanaan program JKN? Baik Bapak, jadi saya akan terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palu untuk terus berkolaborasi dan ikut turun mengkampanyekan tentang program JKN di perusahaan-perusahaan atau yang lebih tren sekarang yaitu di kafe-kafe Bapak. Jadi saya akan turut berkontribusi dengan mereka terkait program JKN dan BPJS Kesehatan yang mungkin mereka belum tahu tentang informasi lebih lanjut terkait BPJS Kesehatan dan program JKN Bapak, seperti itu. Nah, Miranti, apa pandangan Miranti tentang fraud dalam program JKN? Fraud ini adalah kecurangan. Contohnya, itu memalsukan data orang lain untuk dimanfaatkan untuk di fasilitas kesehatan yang seharusnya di program JKN ini tidak boleh, Bapak. Jadi yang kedua seperti yang saya lihat yaitu ada pengajuan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Bapak, seperti itu. Nah, Miranti, sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan, kontribusi apa yang Miranti bisa berikan untuk mengambil peran dalam penanganan fraud, khususnya di pelaksanaan program JKN? Baik Bapak, jadi saya akan mengajak masyarakat untuk mengawal program JKN bersama-sama. Jika ada kejadian fraud di lapangan bisa mengonfirmasi langsung terkait di pusat BPJS Kesehatan atau di BPJS 1 untuk melaporkan kejadian fraud-fraud tersebut seperti contoh yang saya bilang tadi, memalsukan identitas orang lain untuk memanfaatkan di layanan BPJS Kesehatan Bapak, seperti itu. Nah, Miranti, apa target Miranti ke depan setelah tidak lagi menjabat sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10? Mengingat Miranti ini adalah Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10 yang pertama atau sebagai pionir. Baik Bapak, setelah saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10, saya akan menjadi bagian dari penggerak literasi JKN bagi seluruh pemuda dan generasi muda, dan saya akan tetap berkontribusi untuk membuat konten edukatif yang positif, kreatif, sehingga masyarakat bisa terus termotivasi dan teman-teman di sekolah saya atau generasi muda lainnya bisa mencontohi saya, Bapak, seperti itu. Nah, sekarang bisakah Miranti menyampaikan pesan sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10 tahun 2025 kepada seluruh pemuda di ruang JKN? Bagi saya, kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, tetapi bagaimana kita mempunyai energi untuk terus berkarya, bermimpi, dan terus membantu sesama. Lewat JKN, negara hadir untuk memastikan bahwa masyarakat tidak ada yang tertinggal hanya karena tidak mampu berobat. Karena masa depan bangsa dimulai dari generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya. Sobat JKN, terima kasih selalu menyaksikan podcast Ruang JKN. Dan semoga setiap topik yang kami hadirkan di Ruang JKN bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Nolfi, pamit dari Ruang JKN.